Zuziha anin nar, barang siapa yang selamat dari api neraka, sudah selamat aja sudah untung. Itu bagi orang. Nah, bagi orang yang banyak dosanya, bagi orang kafir, itu oleh Allah akan sengaja seolah-olah dia sampai mau ke surga. Sampai dia surga, jatuh dia. Kenapa Allah lihatkan surga? Supaya timbul dua punishment, dua siksa apa siksaan. Yang pertama apa? Neraka kan. Yang kedua sekarang apa? Apa? Penyesalan. Kadang-kadang penyesalan itu lebih besar, berat daripada siksaan api neraka sendiri. Ya? Ya. Nah, ketika orang meninggal itu kemudian akan disambut oleh arwah-arwah. Jadi makanya kita kadang-kadang falaula idza balagatil hulqum, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, wa antum hina idzin tandurun, ketika kamu melihat dua, melihat apa yang akan ditinggalkan. Makanya kalau kita ada sempat untuk bilang I love you untuk istri kita sampai ke malam ini, I love you honey. Demikian juga istri ya, sampaikan thank you honey. Sebelum kita ketika itu mau ngomong nggak bisa, banyak yang akan disampaikan sudah terlambat. Demikian juga wasiat. Para sahabat itu tidak pernah tidur kecuali di bawah bantalnya ada wasiat. Apalagi di sini ya, mereka kita kawin dengan yang bukan seagama, itu bahaya. Banyak orang kemarin di tempat saya ada seorang Muslim kawin, istrinya American, tinggal agak jauh, tidak. Akhirnya kan untuk bayar kuburan kan mahal, sampai 5 ribuan. So I waste my time. Akhirnya itu dimakan. Kita datang, we going to pay everything. I said no, bisa apa? Kesian. Makanya kita harus wasiat tentang amanat kepada anak kita, kepada istri kita. Itu mesti kita luas, apalagi di Amerika sini. Ya, kita belum tahu kapan kita meninggal. Ya. Nah, ketika arwah-arwah itu datang, ruh itu datang, baru-baru orang senyum. Makanya saya punya guru dulu, Syekh Syarawi, ketika meninggal itu bilang gini, La ilaha illallah wa annaka rasulullah wa annaka, dan engkau adalah Rasulullah. Kenapa? Melihat disambut oleh Rasulullah SAW. Maka orang nafsu mutmainnah ketika meninggal, Siti Khadijah, Siti Aisyah disambut ibu-ibu, Siti Asia, Rasulullah SAW. Come. Karena kita takut kamu kemana? Don't worry, you come with me. Nah, bayangkan kalau sudah takut jalan keluar ruhnya Fir'aun. Oh, makanya orang kadang-kadang meninggal udah. Ya. Nah itulah. Nah, ruh ini saya tanya Bu, di mana tempatnya ruh ini? Sebentar teruskan. Apa perbedaan antara kita dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan itu dia punya apa? Punya life, hidup kan? Tapi nggak punya perasaan. Kita pukul, kita potong, diam aja. Binatang dia punya apa? Punya life dan perasaan. Kucing kita pukul nangis tuh, ya. Tapi nggak punya ruh. Nah, manusia punya apa? Life, perasaan, dan ruh. Jadi ruh ini hanya diberikan kepada siapa? Manusia. Ya. Nah, fungsi ruh ini apa? Banyak fungsi ruh ini. Yang pertama, yang menghidupkan semua, hati, fuad, domir, nafsu itu tanpa ada ruh tidak akan hidup, gitu kan? Kemudian fungsi ruh itu untuk apa? Berpikir, ruh. Ya. Ruh juga yang menyatakan perasaan, iman, kafir itu dari ruh itu. Ya. Jadi bukan otak yang berpikir, ya. Karena kambing juga punya otak. Kambing punya ada, sapi punya enggak? Pernah nggak sapi mengadakan muktamar? Bisa makan rumput terus kita ingin? Nggak pernah berpikir. Ya.
Jadi ruh juga yang berpikir. Nah, ruh ini gimana tempatnya? Di luar atau di dalam? Hah? Itu saya bawa itu. Ya, bawa saya itu. Di dalam surat Az-Zumar ayat 40 masalah. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mencabut ruh ketika orang meninggal dan ketika orang tidur. Jadi waktu tidur itu ruh dicabut sama Allah. Kadang-kadang pergi ke Madura, ke Jepang itu kan. Ibu kan kadang-kadang mimpi kemana bu? Ke kampung ibu kan? Sama keluarga lagi makan cendol misalnya. Betul nggak? Siapa yang pergi ke sana? Ruh, kita masih hidup nggak? Berarti ruh bukan di dalam, kalau di dalam mati kita. Apa? Coba dua. Ngerti nggak? Maka kadang-kadang kita misalnya lagi di Madura, lagi makan soto Madura lagi enak, dibangunin sama suami. Oh, diudangkan jenah. Kenapa dibangunkan katanya? Lagi enak-enak. Berarti ruh ini punya kecepatan yang luar biasa, melebihi kecepatan cahaya. Makanya ketika meninggal kan naik ke mana? Ke langit kan? Ke atas sampai iliyin. Bagaimana kecepatannya itu? Jadi ruh ini tidak di luar, tidak di dalam. Kok ruh keluar kita masih hidup? Karena kita ada nafas tadi yang bersama dengan binatang. Makanya maaf nih saya ulangi lagi, kalau bapak-bapak kalau tidur jangan dandan. Nanti takut ruhnya pulang sahai juga. Terus jadi meninggal di waktunya. Enggak kenapa. Ya. Kalau ibu nggak apa-apa bagus dandannya, kalau tidur. Ya. Nah oleh karena itu ruh ini bisa ketemu dengan manusia 3 kali. Bisa berhubungan itu imma dengan manusia yang masih hidup. Kita kadang-kadang bermimpi ya dengan orang yang masih hidup kan. Saya bisa mimpi, saya di Seattle mimpi ketemu Pak Arif di DC. Itu yang ketemu siapa? Ruh yang ketemu. Atau ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Bukan kadang mimpi kan, ketemu orang tua, ketemu kakek, ya. Nah, ibu kalau ketemu orang sudah meninggal, kalau dipanggil jangan ikut ya. Kalau ikut tandanya besoknya itu seminggu meninggal. Saya pernah ada orang cerita sama saya mimpi ketemu kakek saya, sudah dipanggil kemana? Ke kebun indah sekali. Setelah seminggu meninggal ya. Makanya kalau dipanggil nggak mau. Ya, kejadian 3 kali kejadian. Orang cerita sama saya ketemu, dan juga bapak-bapak kalau ada orang tiba-tiba cerita tentang orang sudah meninggal, itu juga tanda. Sebab orang mau meninggal itu ada tanda itu. Ketika malakul maut oleh Allah disuruh mencabut nyawa, dari Allah gimana? Siapa yang dulu mau dicabut? Kata Allah, di aras ini ada pohon. Ya. Dan jumlah nyawa manusia itu sejumlah daun pohon itu. Kalau orang itu akan meninggal, itu daunnya jatuh 40 days sebelum meninggalnya, daunnya jatuh. Jadi 40 hari sebelum kita meninggal, mereka sudah nandain, oh you are next, tandain. Terus proses tuh dipandang oleh mereka semua. Pernah Nabi Sulaiman dulu, ketika dia ada party itu, orang pada makan semua, ada orang nggak bisa makan, kan dipandang terus. Habis orang thank you, good food, but he didn't eat. So why don't eat? Saya nggak bisa katanya. Kenapa? Itu orang memandang saya terus. Siapa itu? Kata Musliman, itu malakul maut Israel. Oh, saya jauhkan dari dia gitu. Keep me away from him. Nabi Sulaiman kan bisa menyuruh apa saja. Disuruhlah itu angin diterbangkan. Katanya
Ada tafsir mengatakan ke Cina, ada mengatakan ke India. Orang itu sudah pergi. Ya, ini diterbangkan pakai angin ke sebuah pulau. Malaikat datang lagi, Nabi Sulaiman. Kemana orang itu tadi yang di situ duduk? Udah saya terbangkan ke India. Ya, oh pantesan. Karena saya suruh nyambut nyawa orang itu di India, kok ada di sini, aneh. Ada di sini. Saya juga heran gitu. Karena mereka kan lebih cepat. Jadi begitu mereka sampai di India, ketemu orang itu, oh man, I run from you. Bilang jangan takut, kamu ini orang baik. Kamu tinggal ada orang itu gini. Akhirnya dia wudhu, terus dia salah, dicabut nyawanya. Nah, 40 hari terus berulang. Kemudian seminggu, 10 hari sebelumnya mulai ngomong yang kita tahu setelah dia meninggal. Itu gak kadang-kadang kita, oh pantesan ngomong gitu dia setelah meninggal kan. Saya guru saya Ustaz Muhammad As-Sikaf, sebelum meninggal itu dia bilang sama istrinya, namanya Ipapa, jaga anak-anaknya. Terus ke sekolah dia ke guru-guru jaga sekolah, begitu ya. Nah, setelah seminggu baru saya tahu. Saya pernah ceritakan dulu di kampung saya, dulu kan saya waktu tinggal di Olimpia sama orang Cam. Dulu kalau sana itu kita pergi ke Bogor di kampung, orang pakai sarung itu semua. Ya, katanya kalau orang pakai sarung itu banyak anaknya. Kalau bebas. Saya lihat kiai-kiai itu banyak anaknya di kampung. Apa? Benar kan yang pertanyaan Kemudian jadi ada teman saya, itu istrinya sebelum dia meninggal itu 2 hari keliling, karena di sana itu semua di situ 40 rumah di situ semua. Ke rumah-rumah, hampir semua rumah. Doa minta bilang, maafkan saya, tolong jaga anak saya. Terus malamnya bilang sama istrinya, sama suaminya, honey do you need me? Gitu. No, saya bisa mesti kerja pagi-pagi. Tidur dia. Malamnya suaminya rupanya mimpi jelek, nightmare. Sampai mukul istrinya. Bang, honey oke, sudah meninggal. Kenapa dia kering tadi? Dan dia nggak bisa ngomong. Orang meninggal itu nggak bisa ngomong, tapi sudah dikasih tanda sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan? Di antaranya kalau sehari sebelumnya katanya hidupnya bengkok dikit. Jadi ibu kalau pagi-pagi lihat kan. Jadi seminggu. Sehari sebelumnya itu mata yang hitamnya ke atas. Tahun berapa saya naik haji? Ada yang ikut waktu itu? Ada orang yang meninggal dari rombongan haji jemaah haji. George itu ya, sama-sama ya. Pak pengumuman ya, George. Namanya George. Kami semua orang Indonesia. Untung dia meninggal ketika pakai ihram. Waktu habis dohor, saya ceramah, dia duduk di kursi. Saya baru ingat, perhatikan matanya ke atas, hitamnya. Kemudian dibawa ke klinik situ. Ya, saya kembali ke tent, saya ceramah. Lagi di tent saya bilang, John, la ilaha illallah. Terus dibawa ke rumah sakit di Mina juga. Lagi ceramah, isi saya cek message. Si John dibawa ke rumah sakit. Udah habis ceramah, saya pergi sama istrinya. Di sana juga di CPR gitu. Saya tanya dokter, it is the hope, I said no hope. Saya masuk dengan istrinya masuk, dibutin. Itunya udah putih dia tambah cahaya lagi. Itu meninggal. Ya. Waktu saya cerita sama rombongan dari Kanada, ada lagi dua-duanya convert, orang masuk Islam, orang putih. Dia bilang wallahi ada cerita. Jadi bilang teman saya ini waktu sa'i antara Safa Marwah, ketika sampai di Safa yang ke-6, ke-7 di Marwah, dia bilang I'm tired. One more man. Ada you go ahead gitu. Kamu nanti jemput saya di sini. Udah. Yang temannya jalan ya sampai di Marwah dia doa, kemudian menjemput kawannya. Come on, jatuh dan meninggal. Ya. Ya, maka kata Nabi kan di antara tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah itu banyak kan? Ya, meninggalnya tangannya begini. Itu tanda baik kan? Atau dahinya banyak keringat.
ya, atau dia meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, atau di tempat yang suci tadi. Makanya jangan sampai kita ke disco, ke klub. Bayang kita meninggal, gimana meninggalnya? Disco. Kita nggak tahu kan? Tanda-tanda. Ya. Nah, ruh ini kemudian, sejak ruh diciptakan, ruh tidak akan mati. Selamanya ini. Makanya ketika dia meninggal, yang meninggal apa? Jasad saja. Ruh itu berpindah. Tinggal di alam barzakh. Nah, alam barzakh ini ada dua, ima alam yang indah atau alam yang menyedihkan. Nah, kalau kita ini di alam barzakh ini termasuk yang baik, nanti kumpul tuh dengan semua ruh yang baik. Jangan kita dulu di Maryland, di DC semua itu kumpul lagi di sana ini. Semua nanti di surga, ya. Nah, berapa lama di alam barzakh ruh kita tinggal itu Allah yang tahu, ya. Nah, itulah beberapa bahasan tentang ruh, nafas dan sebagainya. Nah, kita kembali kepada topik, ya, tentang sarana tazkiyatun nafs. Jadi Pak Firdaus tanya apa sama apa? Kebetulan tadi Ustaz nggak salah roh. Saya nggak tahu di surat apa. Saya pernah membaca akan memakan waktu 50 tahun roh. 20.000 tahun ya? 50 tahun. Itu kalau digunakan dengan waktu kita. Nah, tapi ruh itu ketika naik ke langit itu sekejap saja. Kalau ruh yang baik akan disambut oleh semua malaikat. Dulu siapa sih? Ya, baunya harum ya. Jadi malaikat Jibril ketika sampai ke bumi pun disebut 50,000 sana, 50,000 years. Itu menurut perjuangan kita. Tapi Jibril nggak sampai ke situ. Ya, jadi kalau kita yang hitung, karena kan kalau kita misalnya the closest planet katanya itu need 60,000 years. Jadi kalau kita punya saudara di sana melahirkan anak, kasih tahu sama kita, anak udah umur berapa tahun? Saya punya anak sampai di sini berapa umurnya? 60 tahun, 60.000 tahun. Siapa namanya? Udah sampai 1.200. That's the closest galaxy. Apalagi, ya. Bagaimana untuk tazkiyatun nafas supaya ruh kita, jiwa kita ini suci? Yang pertama banyakkan apa? Zikir, bukan likur, ya. Zikir. Ya. Zikir itu macam-macam ya. Ada zikir yang biasa habis salat, ya. Kemudian sebelum tidur, ya. Kemudian zikir yang rutin. Kalau mau makan kita baca Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Habis salat, habis salat makan baca Alhamdulillah, ya. Kemudian ada zikir-zikir khusus, ya. Saya ada juga namanya istighfar. Makanya orang kalau banyak masalah baca istighfar. Ya, kita punya anak, kita difficult to find a job, banyakkan baca apa? Istighfar. Itu dalam surat Nuh ada. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, bacalah istighfar, Allah akan turunkan hujan, kasih anak dan macam-macam, ya. Itu zikir, ya. Tapi zikir itu ada dua, Pak. Ada zikir yang sifatnya baca apa saja, subhanallah, alhamdulillah. Ada artinya setiap kita akan membeli sesuatu, kita lihat ingredient itu namanya zikir. Kita ke restoran, kita nggak asal makan, lihat dulu makanannya, itu artinya zikir, ya. Kemudian puasa, ya, biasakan puasa, ya. Karena katanya kalau perut ini lapar itu seperti lautan di mana malaikat senang untuk berenang di lautan itu. Ketika perut ini penuh, itu seperti lautan di mana setan senang berenang. Coba ibu habis buka puasa gimana? Salat tarawih 20, panjang lagi, crazy. Ya. Membaca Al-Quran, ya. Bukan yang membaca juga usahakan untuk tadabbur. Kita harus
merenungkan arti dari Al-Quran itu. Ya, paling tidak memahami surat-surat yang biasa kita baca. Masa kita sudah salat 25 tahun, 30 tahun, ya arti inna atena nggak tahu. Inna atena, naon kawas tadi Pak, setelahnya. Kan kebanyakan orang kita kalau baca banyak Allah sama Pak. Inna atena kan. Ada imam dulu begitu. Jadi kalau imam waktu walad dolin, inna. Sudah tahu ini pasti. Ya. Makanya kita jangan ingat terus. Usahakan, ya. Hafal. Dan ibu itu akan membantu khusyuk. Coba kalau ibu walantolin aminina itu nggak pikiran. Coba tadi ibu menghafalkan surat Wassamsi misalnya. Walantolin amin. Tadi apa ya? Boleh kan? Oh, wasyamsi wa duhaha. Kalau lupa, Allah apa nggak apa-apa. Masih naon dia. Jadi boleh kan ya? Tapi maaf nih, ada orang Nigeria itu kalau dia melihat sesuatu yang aneh bilang Jadi maksud saya imam waktu dia waladhdallin amin terus baca Ar-Rahman Allahu Akbar maksudnya ke bahasa Fatihah itu sudah lupa ya. Jadi usahakan. Saya coba ibu kalau baca, meskipun kadang-kadang kita bangga coba puasa khatam 2 kali 3 kali, bagus ya. Tapi nggak ada dampaknya. Lebih baik kita misalnya meskipun nggak khatam, baca selembar, baca artinya, baca tafsirnya, itu ada dampaknya. Ya, ada dampak sama itu. Karena Quran ini adalah seperti ilmiah. Coba ibu saya tanya, ibu ke Jepang, ya, kemudian ibu jari-jari, ada alhamdulillah orang Jepang mau menservis ibu keliling ke kota Tokyo kemana-mana kan, namanya Ajinomoto misalnya, keliling-keliling. Nah, demikian baiknya itu Ajinomoto sampai ibu pulang, ibu nggak kasih email, ngirim email dia pakai bahasa Jepang, ya, si Ajinomoto-nya apa isinya? Kira-kira ibu apa? Cari orang yang bisa bahasa Jepang. Kenapa? Karena surat dari orang yang baik yang mengantar saya di Tokyo. Nah, bagaimana besar baiknya Allah SWT. Kenapa kita ketika Allah ngirim email nggak berusaha untuk memahami artinya? Karena Quran yang turun kepada sahabat sama juga Quran. Kenapa ada dampak? Karena mereka berusaha untuk memahami. Ya, itu juga salah satu caranya untuk tazkiyah. Qiyamul lail, tahajud saat malam. Ya, kalau nggak bisa tiap malam Jumat atau Jumat malam, ya, jadi biasa ya. Ya, apalagi kalau ibu banyak keperluan. If you need lot of things, call Allah SWT at night. Ya, sendirian ibu. Makanya ibu saya sarankan di rumah punya musola ya, tempat khusus untuk kita berdialog sama Allah SWT. Misalnya ibu punya suami agak rubah sekarang, ya jangan ke dukun. Ada orang cari dukun, ya, nangis malam-malam, ya. Dulu pernah maaf kalau saya ulangi lagi ceritanya, ada seorang ibu itu kalau malam nangis, ustadz saja nggak bisa nangis. Jadi ustadz nanya, ibu kok bisa nangis setiap malam? Suami saya kawin lagi gitu. Jadi nangisnya bukan kena dunia, bukan kena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafadat aina. Sahabat itu kalau menangis itu air matanya begini. Kira kata Nabi apa? Ada 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Di antara apa? Mata yang menangis karena takut sama Allah SWT. Sendirian di pojok. Kalau nggak bisa nangis ya, pertama pretend. Astagfirullah. Betul itu. Imam Ahmad pernah ketemu Nabi. Karena ketemu Nabi, ya Rasulullah, boleh saya baca Quran? Silakan, baca dia. Bagus bacaannya. Kata Nabi, ya Ahmad, itulah bacaanmu. Fa'inal buka. Mana tangisan? Kata Nabi, kalau nggak bisa, fatabakau. Ya, pretend nangis, akhirnya nangis benar-benar. Kalau nggak percaya coba. Astagfirullah.
Tapi jangan banyak orang dekat orang. Ya, ada orang di masjid gitu. Sendirian ya, ada orang. Ya. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu artinya bangun malam. Tahajud itu artinya bangun malam, boleh salat, boleh apa saja. Ya. Jadi tahajud itu nggak mesti salat. Ya. Baca Quran juga, baca buku keislaman. Atau kita ke internet, kita cari sesuatu yang tentang ruh tentang ini, kita baca, itu termasuk tahajud. Ya. Menjaga ruhiyah disebut dengan 5M. Ya. Yang pertama adalah mu'ahadah. Memperbarui perjanjian dengan Allah SWT. Mu'ahadah. Renew your oath with Allah SWT. Ya. Dia mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Di bidang renew, perbaharuilah imanmu dengan Allah. Ya. Ada dua untuk ini yang bagus, itu namanya doa apa? Doa Sayyidul Istighfar. Ya, apa enggak? Yang isinya Allahumma anta rabbi wa Allah yu'an wa ilawat la ilaha illa anta, there is no God but you. Ya, la ilaha illa anta apa? Khalaqtani, you created me, kau yang menciptakan aku. Kemudian apa? Wa ana ala ahdika, ini maksudnya mu'ahadah. Ya Allah, aku berjanji, aku akan menepati semua janji yang telah kau berikan kepada aku. Ya, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Kemudian apa? Wa ana wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung darimu dari perbuatan yang aku kerjakan tadi pagi, tadi siang kemarin. Wa abu alaika bi nikmati, dan aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya. Faghfirli, ampunilah dosa. Ya. Saya mohon ini doa dibaca tiap hari 3 kali. Kata Nabi, kalau orang habis baca ini meninggal, insyaallah surga. Ya. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya, dan sampai akhir. Itu mu'ahadah, dia selalu membaharui. Ya. Jadi kalau kita sudah lemas, kita bahari lagi. Kemudian muraqabah. Muraqabah artinya selalu sadar bahwa Allah is watching you. Allah is over there. Ada kamera. Ya. Makanya dulu ada seorang ulama, dia mengajarkan kepada anaknya supaya baca zikir berikut ini. Ya, saya mohon ibu ulangi. Allahu syahidi